Tiga. Oke friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita sudah kedatangan dua pecinta sepak bola Indonesia. Nah, jadi kali ini kita akan tanya sama mereka terkait pertandingan timnas Indonesia versus Australia yang akan dimainkan pada sore besok. Jika kita melihat waktu di Indonesia, friend, lebih tepatnya waktu Indonesia Barat. Nah, jadi pertanyaan pertamanya, bagaimana pandangan saudara-saudara fans timnas Indonesia terkait kondisi timnas saat ini? Yang dimana kita sudah dengan pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Apakah dengan adanya pelatih baru dan jajarannya ini menjadi sebuah peluang atau ancaman? Dikarenakan lawannya bukan negara pemain tapi langsung Australia di debut mereka. Bagaimana pandangan Bung Wan? Oke, kalau menurut aku sih ini peluang bagi timnas. Ya, kenapa tuh? Ya, karena kan timnas udah ganti pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Ya. Ya, kita ketahui bahwa Patrick Kluivert kan legend dari timnas Belanda. Timnas dan Belanda. juga timnas dari legend dari timnas dan juga AC Milan, Barcelona dan Ajax. Jadi dengan kedatangan Patrick Kluivert menjadi pelatih itu membuat para pemain-pemain yang pengen dinaturalisasi itu akan mau karena bergabung. Karena yang menjadi pelatih kan legend, seorang legend. Nah, itu menurut aku menjadi peluang. Ya, ditambah lagi Patrick Kluivert budayanya sama dengan para pemain diaspora, ya kan? Belanda. Sama dari Belanda. Ya, siap. Itu. Jadi ini bisa menjadi sebuah peluang. Ditambah lagi mereka bukan hanya berjumpa di timnas saja, tapi banyak dari pemain-pemain timnas kita saat ini itu sudah berjumpa dengan Patrick Kluivert di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mereka mantan dari anak asuh Patrick Kluivert pada masanya. Nah, seperti katakanlah Tom Haye dan ada juga berbagai pemain lainnya. Nah, ini suatu hal yang kita bilang luar biasa. Dan ini walaupun secara prestasi Patrick Kluivert ini kurang mentereng dari STI, namun dia ada kelebihan dari segi jajarannya yang lebih sistem menonjol, pelatih dan mereka berjalan dari latar belakang yang sama, yaitu sepak bola budaya Belanda, friend. Nah, ini luar biasa. Dan bagaimana kalau menurut Bung Furkan? Ini kalau misalnya menurut aku kan kemungkinan ada bisa jadi dua sih. Peluang ya, ancaman ya. Kenapa tuh? Kalau misalnya peluang seperti yang udah Bang Safwan jelaskan tadi. Kalau peluang kan kita lihat tuh kalau dari latar belakang pelatih kita sekarang ini kan satu budaya dengan pemain diaspora. Ya. Dari pemain kita. Dan banyak yang bilang kan tujuan Erick Thohir nih mengajak gabung Patrick Kluivert menggantikan STY ini supaya lebih ditarik lagi pemain diaspora untuk bergabung ke timnas. Ya. Dan kalau misalnya dikatakan menjadi ancaman bisa juga sih, karena kan kita nih langsung laga perdana Patrick Kluivert kan langsung lawan Australia. Ya, peringkat 25 dunia. Karena kan tidak ada lagi laga uji coba. Langsung bermain di lawan Australia besok. Dan di kandang Australia. Di kandang Australia. Nah, berarti kan harus jadi PR besar bagi Coach Patrick nih. Ditambah lagi apabila kita melihat lebih jauh, ini juga menjadi sebuah ancaman besar bagi timnas Indonesia. Dikarenakan yang pertama mereka baru bergabung dan langsung melawan Australia. Yang kedua, ini mereka para pemain-pemain ini ada pemain baru lagi. Dan mereka kemungkinan akan langsung dipercaya oleh Patrick Kluivert. Nah, oleh karena itu ditambah lagi Patrick Kluivert ini belum terlalu mengenal permainan timnas Indonesia, walaupun mereka sudah mengenal secara personal, namun
ini berbeda karena lawannya Australia tentu Patrick Kluivert sebelumnya belum pernah berjumpa timnas Australia. Nah, ditambah lagi apabila Patrick Kluivert ingin menganalisa permainan Australia di GBK kemarin, itu juga tidak bisa dikarenakan pelatih Australia juga baru. Nah, artinya apa? Mereka akan bermain dengan skema yang baru, dengan pelatih yang baru. Begitu juga dengan kita. Jadi sama-sama baru, sama-sama mulai dari nol. Dan kita lihat juga Australia kan baru ganti pelatih juga. Dan mereka ganti pelatih langsung bermain lawan Jepang di kandang Jepang. Dan Australia berhasil mencuri poin. Satu sama. Dan negara pertama yang berhasil menjebol gawang Jepang. Jepang kan tidak pernah kebobolan dari ronde 2 lagi. Benar. Walaupun kebobolan Jepang tuh diawali akibat blunder dari pemain belakang Jepang, tapi kan bisa dikatakan sama juga Jepang udah kebobolan pada saat lawan Australia dengan pelatih baru mereka. Menurut kawan-kawan, timnas Indonesia nanti bisa menang mudah, menang sulit, atau bahkan kalah. Karena kenapa? Kita main di kandang Australia, bukan di kandang kita. Ditambah lagi pemain kita ini pemain baru. Nah, dan pelatih baru. Nah, gimana menurut kawan-kawan? Oke. Kalau menurut aku dengan segi yang dengan harus kita optimisme, kalau menurut aku sih menang susah. Kenapa? Karena kita lihat komposisi pemain. Ya. Itu kan ada pemain baru kayak Ole, pemain-pemain yang walaupun yang main di divisi championship kan, Liga 2 Inggris lah. Terus ada beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi, 3 pemain yang baru-baru kan. Salah satunya Emil yang dulu sempat nggak mau piala timnas. Siap. Karena ya sekarang udah ngebet ya kan. Ya, jadi kalau menurut aku menang susah. Ya skor mungkin tipis lah. Ya. Oke. Untuk skor nanti di pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau menurut Bung Furkan? Nah, sependapat sih sama Bang Safwan. Ya. Menang susah juga. Ya. Menang syukur, seri syukur. Ya. Seri syukur, menang alhamdulillah. Ya. Oke. Kalau kita lihat memang timnas Indonesia kita sekarang unggul dari segi market value. Nah, apabila kita melihat market value, timnas Indonesia ini lebih tinggi ketimbang Australia. Dan kebanyakan pemain timnas kita sekarang bermain di Liga Elit Eropa. Nah, seperti katakanlah Jay, ada yang di Eredivisie juga. Ada Ole. Ada Oli walaupun di divisi 2, ya kan. Kevin Dix, Mes Hilgers. Jadi banyak yang bermain di Eropa. Sedangkan Australia walaupun mereka bukanya bule, tapi pemainnya nggak bermain di Liga Elit Eropa. Coba kita cek, nggak ada. Market value-nya dia di bawah kita semua pemainnya. Nah, artinya apa? Secara market value itu kita lebih tinggi. Biasanya market value itu berbanding lurus dengan kemampuannya. Nah, karena biasanya semakin hebat pemain maka semakin tinggi market value-nya. Nah, itu suatu. Apalagi kan timnas Australia kan ada yang cedera. Banyak yang cedera. Bukan ada 5 pemain. Salah satunya back andalan Harry Sotar. Ya. Salah satu back yang ditakuti itu. Itu back Liga Inggris. Dan udah pengalaman main di Piala Dunia. Ya, betul. Kipernya Matteo Ryan juga. Berarti itu bisa kita bilang suatu keuntungan bagi timnas Indonesia. Dan satu sisi keuntungannya enggak begitu. Ya, betul. Jadi kalau mau prediksi skor gimana? Nah, ya. Kalau aku ya optimis menang sih. Cuma menangnya nggak membantai, menang tipis. Berapa skor? 2-1 atau 3-2. Siap. Biar lebih enak menontonnya kan. Atau 3-2. Bagaimana kalau Bung Furkan? Kalau prediksi skor dari aku ini harap-harapnya sih 2-0 lah minimal. 2-0. Siap. 2-0. Bersih lah. Siap. Nah, gimana nanti misal kalau timnas Indonesia
harus menelan kenyataan pahit, yaitu kalah. Gimana kalau menurut Bung Wan? Kalau aku sih, menurut aku ya kayak mana kita buat kan, karena pelatih Cliver ini kan baru perdana, Ya. apalagi dia belum pernah uji coba belum, terus sekali jadi pelatih langsung ke lawan Australia, lawan mungkin termasuk salah satu Langganan Piala Dunia, langganan Piala zona Dunia Asia. dan juga salah satu unggulan di grup. Ya. Jadi menurut aku ya wajar sih. Cuma nanti kita lihat lawan Bahrain. Siap, Kalau siap, bisa kalah lawan Australia, lawan Bahrain harga mati harus menang, apalagi di GBK. Ya, Bahrain ya kan. Gimana kalau menurut Bung Furkan? Kalau aku tidak ada istilah harus, misalnya kalau kalah nggak apa-apa, ini harus menang. Soalnya kan pelatih baru, berarti progresnya harus baru, ini juga harus baru gak lah Ya, kekuatannya. kan? Kalau nggak ngapain ganti pelatih? Ya, kalau nggak lebih baik. Ya. Nah, ya diganti itu supaya menjadi lebih baik. Nah, ya kan? Yakinku menang lah, Menang. harus menang, Harus wajib. menang. Gimana apapun cerita Apa harus kita menang. wajib menang. Minimal jangan kalah lah, setidaknya seri. Dari segi materi pemain pun kita nggak kalah. Dari ya segi kan? materi pemain kita dan dari segi materi pemain lawan pun kan banyak yang cedera, pemain Ya. utama. Makanya wajib menang, Wajib menang. harus. Siap. Ini perbincangan yang sangat seru dengan dua pecinta sepak bola Indonesia, friend. Nah, jadi mereka tetap optimis menang walaupun dengan upaya yang sulit. Nah, jadi menang susah. Ditambah lagi bermain di kandang Australia, ya kan? Sydney, Australia. Tentu ini menjadi suatu atmosfer yang menjadi tekanan tersendiri bagi pemain dan pelatih karena ada Dan Erick Thohir. Erick Thohir tentunya, ya kan, ketua umum. Nah, oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.